Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 2 yaitu Nikmatul Afia dan Ika Amalia akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Selamat menonton. Yang pertama, kita akan membahas riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kakek beliau bernama Abdul Muthalib dan pamannya bernama Abu Thalib. Beliau menikah pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah dan diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dengan menerima wahyu yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Yang kedua yaitu latar belakang sosial Arab sebelum Islam. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam pada abad ke-6 Masehi sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan struktur sosial yang unik. Masyarakat hidup dalam sistem kesukuan atau asobiyah. Mereka menyembah berhala dan kehidupannya yang hedonis. Kondisi sosial inilah yang menjadi latar historis penting bagi munculnya misi pendidikan Islam. Nabi Muhammad SAW datang bukan hanya membawa wahyu untuk disampaikan, tetapi juga sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan juga keadilan sosial. Yang ketiga yaitu karakteristik pendidikan Islam pada masa periode Mekah. Dalam periode Mekah, Rasulullah memfokuskan misi dakwanya pada pembinaan keimanan dan penyucian akhlak masyarakat. Oleh karena itu, karakteristik utama pendidikan Islam pada masa Mekah terletak pada aspek tauhid atau keesaan Allah, moralitas, serta pembentukan kesadaran spiritual sebagai fondasi bagi pembangunan umat. Yang keempat yaitu lembaga dan metode pendidikan pada periode Madinah. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Madinah ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai pusat belajar dan pembinaan umat. Beberapa lembaga pentingnya antara lain ada Masjid Nabawi, ada Kutab atau sekolah dasar awal, ada majelis ilmu dan halaqah, dan rumah sahabat sebagai pusat pembelajaran. Sedangkan metode pendidikan pada periode Madinah diantaranya dengan metode keteladanan, metode dialog dan tanya jawab, metode diskusi dan musyawarah, metode praktik langsung, serta metode hafalan dan penulisan. Yang kelima, peran Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik umat. Nabi Muhammad SAW adalah pendidik utama dalam sejarah Islam. Beliau tidak hanya menyampaikan wahyu dari Allah, tetapi juga mendidik umat Islam melalui sikap, perilaku, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah berperan sebagai guru, pembimbing, sekaligus pemimpin sosial yang membentuk masyarakat berilmu dan berakhlak. Sebagai pendidik, Rasulullah SAW menekankan metode keteladanan atau uswatun hasanah. Apa yang beliau ajarkan selalu dicontohkan langsung, seperti kejujuran, amanah, kesabaran, dan kasih sayang. Hal ini membuat ajaran Islam itu mudah dipahami dan diterapkan oleh umat. Selain itu, Rasulullah juga menggunakan metode dialog. Beliau sering berdiskusi dengan para sahabat dan memberikan jawaban yang didiskusikan dengan kondisi masing-masing penanya. Cara ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam itu memperhatikan perbedaan karakter dan kebutuhan peserta didik. Rasulullah SAW juga menerapkan pembelajaran berbasis praktik. Para sahabat tidak hanya belajar teori, tetapi langsung mempraktikkan ibadah, muamalah, dan kehidupan sosial.
Pendidikan yang beliau terapkan mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang. Yang keenam, relevansi pendidikan Nabi Muhammad bagi pendidikan masa kini. Nilai-nilai pendidikan Rasulullah masih sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, terutama di tengah krisis moral dan karakter. Pendidikan Islam masa kini perlu mencontoh keseimbangan antara ilmu, iman, dan akhlak seperti yang diajarkan Nabi. Pertama, pendidikan harus menekankan pembentukan akhlak. Tujuan utama belajar bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik. Yang kedua, metode pendidikan Rasulullah yang dialogis dan humanis sejalan dengan konsep pembelajaran aktif saat ini, di mana peserta didik itu diberi ruang untuk bertanya, berpikir kritis, dan berpartisipasi. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ilmu itu harus diamalkan. Artinya, pendidikan tidak hanya menghasilkan orang yang cerdas, tetapi juga bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, konsep belajar sepanjang hayat sudah diajarkan sejak Rasulullah. Belajar tidak dibatasi usia dan berlangsung sepanjang hidup. Terakhir, pendidikan berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Rasulullah SAW membuktikan bahwa melalui pendidikan, masyarakat itu dapat berubah menjadi lebih adil, beradab, dan peduli terhadap sesama. Itu dia sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.